Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Nalita Lesrianti, CGP Angkatan 8 dari Kota Banjarbaru. Hari ini saya bersama dengan Ibu Rosida Ikmawati. Kami akan berdiskusi bersama terkait dengan pembuatan RPP ya Bu, pembuatan RPP yang mana nanti RPP-nya akan Ibu gunakan pada saat supervisi akademik Ibu nantinya. Baik Bu. Nah, Ibu Rosida, kapan Bu Ibu akan melaksanakan supervisi akademik? Insya Allah nanti di hari Senin Bu, setelah jam istirahat jam 9.55 nanti ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti saya akan supervisi di hari Senin Bu. Baik, di kelas berapa Ibu? Oh ya, di kelas 1B nanti ya Bu. Baik. Nah, jadi sebelum Ibu nanti melaksanakan supervisi akademik, apakah Ibu Rosida sudah menyiapkan Bu, menyiapkan perangkatnya seperti RPP contohnya? Ada Ibu RPP-nya? Ya, kebetulan ini saya bawa Bu. Ya. Coba minta tolong nanti Ibu lihat dulu. Nanti yang mana yang diperbaiki nanti saya perbaiki sebelum nanti saya melakukan pembelajaran. Baik, di sini saya coba dulu ya Bu untuk melihat RPP yang sudah Ibu Rosida buat. Jadi di sini ada 2 jam pelajaran. Modelnya menggunakan pendekatan saintifik ya Bu. Ya. Baik, metodenya ceramah, diskusi dan penugasan. Untuk capaiannya mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Tujuannya dapat mengetahui kalimat tanya dengan tepat. Terdidik dapat mengakhiri yang sulit menuliskan tanda-tanda tersebut di belakang satu yang benar. Matematik apa saja permainan yang pernah kalian sering lakukan di rumah. Baik, persiapannya menyiapkan materi presentasi video. Nah ini Bu, untuk videonya Ibu bikin sendiri nggak Bu? Enggak Bu, kebetulan saya kemarin download di YouTube juga. Itu kan ada video seperti lagu dari kata-katanya gitu Bu. Baik, berarti untuk bahan presentasi Ibu bikin ya Bu? Iya, itu PPT nanti udah disiapkan. Untuk buku teks anak-anak sudah punya Bu? Ada punya masing-masing. Menyiapkan data kesiapan belajar, asesmen, diagnostik, maupun. Nah, untuk asesmen ini seperti apa Bu? Asesmen itu sebenarnya udah di awal sebelum mereka masuk pembelajaran Bu. Jadi di awal kemarin awal tahun ajaran itu mereka sudah dikasih permapa untuk asesmen diagnostik ini. Jadi kita udah tahu anak-anaknya sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi gaya belajarnya di sini nanti saya ada dibagi 3. Jadi ada kinestetik, audio visual sama visual Bu. Baik. Menyiapkan lembar kerja. Ini berarti di sini nanti ya Bu? Iya, ada KPD-nya. Baik, alat dan bahan. Berarti medianya Smart TV ya Bu? Iya, nanti pakai Smart TV saya menayangkan PowerPoint yang disiapkan. Baik. Terus diawali dengan berdoa. Ini Ibu berintegrasi KSE ya Bu? Iya, sudah Bu, yang saya kasih warna hijau ini KSE-nya. Oke. Nah, untuk berdoa ini bisa Bu Ibu masukkan KSE juga. KSE-nya bisa yang kesadaran diri bisa Bu. Untuk kesiapan berdoa di sini. Nah, ya. jadi di sini nanti bisa Ibu tuliskan KSE juga untuk yang kesadaran diri. Oke, kemudian cek peserta didik membaca. Nanti juga bisa Bu mengajak peserta didik membacakan beberapa surah Al-Quran juga bisa Ibu masukkan nanti dalam KSE. Kemudian komitmen ini juga bisa Bu. Iya. Komitmen ini bisa juga dimasukkan KSE ya. Yang kesepakatan kelas itu Bu. Iya. Nah, jadi dari berdoa, kemudian membaca surah, kemudian menyampaikan komitmen itu juga bisa Ibu Kesadaran lakukan. diri tadi lah. Iya, bisa di kesadaran diri Bu. Kemudian untuk metafora ini seperti apa ya Bu? Ini nanti kan ada saya menunjukkan pembelajaran kita ini dikaitkan dengan nilai Islam. Jadi di dalam Al-Quran ada surah Al-Maidah ayat 4 ini. Nanti saya bacakan, kemudian saya kembangkan dengan cerita yang sesuai dengan isi dari Quran surah Al-Maidah tadi. Baik. Kemudian anak-anak untuk kelompok ya Bu. Di sini sudah pas yang Ibu Rosi bikin. Ada teknik stop ya Bu, mindfulness, yaitu kesadaran diri KSE-nya. Kemudian
diberikan 4 gambar emosi, senang, marah, dan kecewa. Ini pendahuluan ya Bu? Jadi di awal mereka saya kasih emosi dulu, emosi yang mana yang waktu mereka baru belajar. Kemudian nanti di akhir juga ada Bu. Jadi sebelum dan setelahnya nanti ada emosi yang disampaikan atau ditunjukkan anak. Oh, jadi anaknya milih ya Bu, misalnya ada beberapa gambar. Iya. Oh, berarti saya yang ini, kata-kata gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang sedih, datang pagi udah sedih, lalu teman-temannya nanti akan berasa empati, nanti menghibur temannya gitu. Baik. Wah, bagus sekali nih Bu, sudah lengkap ya Bu untuk pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti, diferensiasi konten, yaitu mencermati lagu, tanda tanya. Kemudian bagi peserta kinestetik sambil bergerak dengan iringi musik. Audio visual mendengar lagu. Kemudian guru menuliskan tanda tanya, KSA pengelolaan diri. Peserta didik menceritakan kembali lagu. Ini tadi masuk di konten ya Bu. Baik, kemudian prosesnya menanyakan kesulitan yang dihadapi saat mengamati lagu, tanda tanya dan tanda seru. Memberikan contoh. Menggunakannya bisa diperlukan maju ke depan menggunakan media tersebut. Guru memberikan apresiasi berupa bintang, jempol. Oh, berarti di kelas Ibu masih pakai bintang ya Bu? Iya Bu, jadi anak kelas 1 itu memang peralihan dari TK kan, jadi mereka di TK itu terbiasa dengan dikasih bintang, lalu masih menerapkan bintang kelas, jadi membuat mereka semangat. Oke. Kalau untuk kelas saya memang saya terapkan Bu untuk tidak reward ya Bu, sesuai dengan yang kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Kemudian audiovisual maju, kinestetiknya menempel, visualnya menuliskan. Peserta didik. Oh, berarti peserta didiknya bisa mendapatkan pendampingan dari temannya ya Bu? Iya, jadi kan dalam satu kelompok itu Bu tidak digabungkan yang bisa membaca dengan yang dulu gitu Bu. Jadi mereka bisa saling melengkapi, bisa saling membantu. Kemudian diferensiasi produknya, berarti dari ketiga gaya belajar ini ada 3 ya Bu? Iya. Produknya apa aja Bu? Jadi nanti ada yang dari kinestetik itu ada karton yang ditempel mereka, kemudian ada tulisan yang dari visual. Kalau audiovisual nanti ada yang puisis, hasil puisisnya. Nah, kalau menurut saya ini Bu, untuk diferensiasi produk Ibu bisa mencantumkan di sini Bu. Kelompok anak yang audiovisual produknya adalah apa tadi Bu? Audiovisual ini. Kemudian kelompok anak yang kinestetik produknya ini. Kelompok anak visual produknya ini. Iya. Berarti dimasukkan di diferensiasi produk Bu ya. Jadi untuk ketiga produk itu nanti bisa Ibu tuliskan di sini Bu, di dalam diferensiasi produknya. Jadi situ terlihat nanti ada 3 produk yang berbeda. Kemudian penutupnya merefleksi. Refleksi ini berarti yang pakai emot tadi ya Bu? Iya, salah satunya. Kemudian meminta berikan opini dan solusi, kan? Baik. Kemudian refleksi sikap. Ini Ibu nilai berarti pada saat pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Sikapnya. Sikap yang ditunjukkan anaknya. Oke, jadi sudah lengkap. Ini emotnya tadi ya Bu? Penampilannya Bu. Baik. Nah, di sini saya mau tanya lagi Bu, untuk rubriknya yang mana ya Bu? Rubrik penilaian yang di depan sini Bu. Ini untuk pengetahuannya dan ini untuk keterampilannya. Nah, menurut saya Bu bisa nanti Ibu tambahkan karena tadi ada 3 yang berbeda ya Bu produknya, berarti nanti untuk rubriknya juga ada 3 yang berbeda Bu. Untuk rubrik penilaian, bagian yang mana Bu? Yang pengetahuan atau yang keterampilannya ini? Yang sesuaikan Bu, nanti Ibu sesuaikan. Misalnya ketika dia audio itu dia membuat pengetahuan atau keterampilan. Oh gitu. Ya, jadi bila misalnya yang audio itu tadi dia membuatnya pengetahuan, maka ada di sini nanti rubrik pengetahuan untuk kelompok audio. Misalnya yang kinestetik tadi keterampilan menempel, berarti rubrik keterampilan
kelompok kinestetik. Kemudian rubrik pengetahuan kelompok visual. Seperti itu Bu. Baik, yang saya lihat secara keseluruhan sudah bagus Bu. Itu saja tadi dari saya, mungkin nanti bisa untuk Ibu Rosi lengkapi ya Bu. Dari Ibu Rosida ada yang ingin disampaikan Bu? Untuk selebihnya sudah bagus sekali modulnya Bu, atau RPP-nya. Terima kasih Bu Mita dengan adanya ini diskusi kita kali ini. Jadi saya lebih mengetahui di mana kekurangannya, kemudian nanti saya bisa lebih melengkapinya Bu sebelum saya nanti benar-benar Ibu observasi waktu pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu Mita atas masukannya. Sama-sama Bu, semoga kita nanti sama-sama bisa untuk memperbaiki atau kita menambahkan ya Bu, menambahkan yang mana yang kita masih belum lengkapi. Baik, terima kasih waktunya Ibu Rosi. Semoga nanti lancar ya Bu pada saat observasinya atau supervisinya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Sama-sama Ibu Rosi. Pada pertemuan kali ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Rosida Irmawati. Beliau juga dari STIT Robbani Banjarbaru. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Rosida, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Mita. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Bu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, sebelum saya nanti akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai awal di mana nanti sebelumnya Ibu akan melakukan pembelajaran supaya Ibu nanti lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu nanti dapat memberikan yang terbaik pada siswa Ibu nantinya. Jadi pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rosida sampaikan? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi nanti saya akan mengajar dengan tujuan pembelajaran mengetahui kalimat tanya dan kalimat perintah, kemudian mengidentifikasi kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya dan tanda seru. Kemudian ada anak-anak nanti juga menuliskan di akhir kalimat itu ada termasuk tanda tanya atau tanda seru untuk kalimat yang sudah saya siapkan. Baik, jadi Ibu Rosida ini mengajar bahasa Indonesia ya Bu? Iya Bu, bahasa Indonesia kelas 1 SD. Nah, jadi dari pemaparan Ibu tadi, Ibu Rosida mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, baik Bu. Jadi untuk area pengembangan di sini, saya mungkin nanti akan ada 2 Bu. Baik, di sini yang mau saya lihat saat pembelajaran bagian keterampilan sama pengetahuan. Jadi di bagian pengetahuannya nanti saya melihat anak-anak menuliskan atau anak-anak ini Bu memperhatikan saya nanti di depan sebagai demonstrasi untuk ke anak-anak. Kemudian nanti anak-anak keterampilannya menuliskan tanda tanya atau tanda seru di akhir tanda tanya. Baik. Nah, jadi ada 2 ya Bu, ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran atau dari metode pembelajaran ya Bu? Iya, mungkin di sini nanti ada strateginya. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya melihat dari kesiapan belajar siswa itu sendiri dan
3 modal belajar siswa, yaitu ada nanti dikelompokkan menjadi kinestetik, auditori, visual, dan ada kelompok visual di sana. Nah, dari ketiga itu nanti ada 3 tugas yang berbeda Ibu dari diferensiasi prosesnya. Jadi nanti hasil diferensiasi prosesnya pun juga berbeda dari 3 kelompok itu. Kemudian nanti juga akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Nanti saya akan selipkan mindfulness yang teknik stop itu. Baik, jadi rencana yang ingin Ibu terapkan adalah yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian Ibu juga membagi kelompok-kelompok dengan kebutuhan belajarnya Ibu. Dengan menggunakan demonstrasi serta pendekatan saintifik. Untuk model pembelajarannya serta metodenya Ibu menggunakan metode ceramah, diskusi, dan Nah, kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media pembelajaran saya nanti yaitu menggunakan gambar. Jadi saya akan menyiapkan ada gambar kalimat tanya sama kalimat ajakan. Nanti anak-anak akan menempel di karton yang telah saya siapkan. Jadi nanti anak-anak dibagi gambarnya sama kalimatnya. Kalimat ini termasuk ke dalam kata tanya atau tanda tanya, maksud saya, atau tanda seru. Jadi nanti anak-anak menempel ke karton yang telah ditempel di gambar itu. Baik. Nah, untuk media pembelajaran tersebut, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di hari apa Bu? Dan pembelajarannya jam berapa? Ya, nanti insya Allah saya akan melakukan pembelajaran pada hari Senin Bu. Nanti setelah ini akan pukul 9.05. Nanti anak-anak akan belajar bahasa Indonesia bersama saya di kelas 1 Bu. Baik. Nah, berarti nanti hari Senin ya Bu, jam 9.55 di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1B. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi. Kemudian saya juga akan mencatat hal apa saja nanti yang akan terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi, kita akan adakan percakapan pasca observasi, yang mana nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada hari ini Bu? Ya, nanti ada bayangan saya Bu, ada dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya nanti akan lebih mempersiapkan untuk pembelajaran saya di kelas nanti. Kemudian saya juga akan menyiapkan metode yang sudah saya sebutkan ke Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih kesempatan dan juga waktunya. Sampai bertemu kembali nanti pada saat observasi Ibu ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Baik, kita akhiri percakapan dan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning Kamil, good morning Ainaya, good morning everybody, how are you? Kita mengulang materi tentang kata tanya, karena kemarin Ustaz Zoya masih ada yang bingung.
lo botol minum masih nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nornita Eltrianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Banjarbaru. Pada video kali ini saya ditemani dengan Ibu Rosida Inawati dan juga Bapak Aryo Seta selaku pengajar praktik. Baik Bu, jadi dalam kegiatan hari ini adalah serangkaian dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, bagaimana kabarnya Ibu Rosida? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bapak Aryo bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah.
Baik Bu, jadi dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rosida terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi dengan tujuan mengobservasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Perasaannya sudah lega gitu, karena tadi agak sedikit gugup gitu ya. Walaupun sesama teman dilihatnya, namun ada juga persiapan yang harus disiapkan. Jadi alhamdulillah sudah lega Bu. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan lancar ya Sudah Bu? berjalan dengan baik teman. Oke, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam kelas dan juga tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi Bu? Baik, untuk tahapan pengembangannya yang dilakukan tadi yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Di bagian pengetahuannya anak-anak tadi ada menuliskan tanda tanya sama tanda seru di belakang kalimatnya. Kemudian untuk keterampilannya juga anak-anak sudah memahami bahwa kalau ada tanda tanya itu merupakan kalimat tanya, dan kalau ada tanda seru kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah baik, untuk yang Ibu siapkan apa saja Bu sebelum tadi kita mulai proses observasinya? Ya, kemarin yang sebelum diobservasi sama Ibu, saya menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan gambar yang untuk ditempel anak-anak tadi, kemudian PowerPoint, serta menyiapkan diri saya sendiri Bu, khususnya. Iya. Baik, jadi berdasarkan yang Ibu katakan tadi bahwa pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan siswa, dan kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak Bu? Ya, untuk anak-anak kelas 1 mereka sudah memahami itu bahwa ada kalimat tanya dan ada kalimat ajakan atau yang diakhiri dengan tanda seru. Namun masih ada beberapa anak yang perlu bimbingan Bu. Jadi masih ada beberapa yang masih dibimbing, yang masih dibantu untuk menyelesaikannya. Baik, berarti dari proses Ibu pembelajaran ini tadi berarti masih terdapat beberapa kekurangan ya Bu, yaitu adanya anak yang perlu dibimbing. Nah jadi Bu, menurut Ibu dari kendala yaitu masih ada siswa yang perlu dibimbing, bagaimana Bu solusinya atau yang Ibu lakukan Bu? Jadi biasanya kalau sudah selesai pembelajaran, saya akan melakukan pembimbingan dengan anak tersebut di luar jam pembelajaran Bu. Jadi pembelajaran sudah selesai, baru saya lakukan pendampingan dengan anak tersebut. Bagian mana yang anak itu tidak paham, bagian mana yang anak itu belum mengerti, baru saya bantu untuk menuliskan, untuk memahamkan ke siswa tersebut. Baik, ada berapa orang tadi Bu siswa Ibu yang perlu bimbingan dalam pembelajaran? Yang di kelas itu khususnya satu sih Bu, ada satu orang. Oh, yang anak yang laki-laki tadi ya Bu, yang kreatif. Ini yang berbahan tadi. Oh itu ya. Karena juga saya lihat kok anak ini beda dari yang lain gitu ya Bu. Iya. Berarti apakah anak itu hanya mapel Ibu saja atau semua mapel seperti itu Bu? Kalau saya lihat kan biasa saya di kelas juga itu memang hampir semuanya Bu. Jadi nanti biasanya saya ikut mendampingi anak tersebut. Baik, berarti selain dari ada anak yang perlu bimbingan, apakah ada kendala lain Bu selain itu yang pada saat belajar ini? Betul Bu. Jadi tadi itu saya kurangnya di pengkondisian kelas Bu. Ya. Jadi pada saat saya menjelaskan, pada saat saya demonstrasi di depan, ada anak yang tidak memperhatikan bagian di belakang tadi Bu. Ya. Jadi yang di depan itu sudah memperhatikan, namun yang di belakang masih asik sendiri berbicara sendiri. Baik, berarti dalam pengkondisian kelas ya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu Rosida untuk dapat mengatasi dalam pengkondisian kelas ini Bu? Mungkin nanti saya lakukan ice breaking mungkin Bu, ditambah dengan senam-senam seperti itu Bu, ditayangkan di TV biar anak-anak lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Baik, berarti untuk rencana kedepannya tadi Bu Rosi melakukan bimbingan kepada satu orang
ya Bu. Kemudian juga untuk pengkondisian kelas Ibu Rosi akan melakukan SPG. Iya, Bu. Nah, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi terrealisasikan ya Bu, dan memberikan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian Bu, dari rencana Ibu tadi, berapa lama waktu yang Ibu perlukan agar bimbingan dan juga SPG tadi dapat terlaksana Bu, sehingga pembelajarannya jadi optimal? Iya, baik. Kalau untuk bimbingan setiap hari mulai dari hari ini tadi sampai seterusnya Bu. Kalau untuk SPG-nya juga mungkin dimulai dari besok Bu. Untuk pembelajaran saya sendiri khususnya. Tipe SPG-nya seperti apa Bu yang bisa membuat kondisi kelas Ibu jadi jadi tertib? Ya, biasanya dengan banyak gerak Bu, kayak senam-senam yang ada di YouTube seperti itu. Tadi saya lihat Ibu sudah melakukan teknik stop ya Bu? Iya. Nah, apakah teknik stop itu termasuk ke dalam SPG Bu atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Sepertinya ada lagi yang ingin saya tambahkan Bu, karena tidak cukup hanya dengan teknik stop. Anak-anak kelas 1 masih kurang fokus mendengarkan saya. Kalau hanya teknik stop, tadi kan saya kurangnya juga tidak ada aliran musiknya ya Bu. Ya, jadi mungkin ini akan diiringi dengan musik dan anak-anak memang betul-betul dapat memahami bahwa itu adalah teknik stop. Baik, berarti dari proses Ibu mengajar tadi kita yang kita ambil garis bawahi berarti perlu bimbingan siswa tadi ya Bu, satu orang siswa. Kemudian Ibu nanti selain dari teknik stop, Ibu juga akan menambahkan SDking di setiap mata pelajaran. Iya, Seperti itu ya Bu. Nah, terima kasih Bu atas jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dan juga nanti pada saat kedepannya proses pembelajaran Ibu jadi kondusif ya Bu, dan anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Iya. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Ibu Rosi. Bu Mita, Ya. ada kesibukan kah? Oh, kalau jam sekarang sepertinya tidak ada Bu. Silakan duduk dulu Bu. Iya Bu Mita, terima kasih. Duduk Pak. Baik, gimana Ibu Rosi? Apa ada sesuatu yang ingin saya bantu Bu? Iya Bu Mita, kalau dia ada waktu, kebetulan di kelas yang saya ajarkan Ya. saya menemukan anak yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan saya mengajar Bu. Oh, gitu. Berarti tadi saat Ibu sedang belajar Iya. ada siswa yang tidak perhatikan ya Bu? Iya, saya merasa pembelajaran saya ini di mana kurangnya, kok anak ini tidak memperhatikan saya seperti itu, sedangkan yang lainnya itu memperhatikan Bu. Oke, baik. Berarti Kita ada waktu untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya menemukan solusi dari permasalahan saya itu Bu. baik, berarti kita bisa lakukan proses coaching ya Bu. Jadi nanti dari percakapan ini nanti sehingga Ibu Rosi bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Yang mana tadi permasalahan Ibu Rosi adalah ada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran Ibu. Baik, berapa orang Bu anak yang tidak memperhatikan saat Ibu mengajar? Sebenarnya ada beberapa, namun ada satu anak yang memang perlu pendampingan Bu di kelas saya itu. Ada satu anak laki-laki yang memang perlu pendampingan saat pembelajaran, dan tidak hanya saat pembelajaran saya amati setiap kali ada pembelajaran mata pelajaran lain pun anak ini memang harus didampingi seperti itu Bu. Baik, berarti ada satu anak yang memang tidak memperhatikan ya Bu. Iya. Nah, selain dari tidak memperhatikan, apakah ada lagi Bu kegiatan yang dilakukan siswa tersebut? Iya, dia itu suka banget sama menggambar Bu. Jadi apapun pelajaran yang dia di kelas, dia selalu satu kertas sama satu pensil. Dia selalu menggambar, entah itu di lantai, entah itu di atas meja, di mana aja yang dia suka seperti itu dia selalu menggambar. Berarti jadi anak ini sering menggambar ya Bu. Apakah anak itu gambarnya hanya di pembelajaran Bu atau di semua pembelajaran? Kalau saya lihat itu di semua pembelajaran, anak ini selalu menggambar Bu, tidak memperhatikan gurunya. Baik, apakah ada yang sudah pernah Ibu Rosida lakukan Bu untuk mengatasi siswa tersebut? Kemarin itu saya pernah menanyakan ke anak ini, memang dia sukanya
murid. Namun dimasukkan di ekskul gambar pun dia tidak mau karena mungkin banyak teman yang tidak satu kelas sama dia itu Bu, yang tidak dia kenal. Jadi memang kalau di kelas itu Bu sudah paham dengan anak ini. Jadi teman-temannya itu kalau misalnya dia nggak bisa dibantu Bu sama temannya. Jadi membantu. Terus saya juga mendampingi biasanya kalau misalnya pembelajaran dia belum selesai. Baik, berarti tadi Ibu sudah mencoba untuk membimbing ya Bu, Iya. untuk membimbing siswa ini. Nah, selain dari Ibu membimbing siswa ini, kemudian apa lagi sih yang Ibu lakukan? Apakah Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya atau seperti apa? Apakah sudah pernah Ibu lakukan? Pernah kemarin Bu, jadi saat orang tuanya menjemput, saya sampaikan bahwa anak ini memang masih perlu perhatian dari orang tua dan gurunya. Dan di kelas pun anak ini memang masih pendampingan khusus seperti itu Bu. Orang tuanya pun paham dan orang tuanya juga di rumah katanya memang harus didampingi seperti itu Bu. Baik, berarti tadi Ibu sudah mencoba untuk berkomunikasi juga. Saya chat via WA juga sudah. Saya menyampaikan perkembangan anak ini bahwa hari ini Ananda tidak mau mengerjakan pembelajaran dari kelas. Saya lakukan. Berarti dari solusi permasalahan Ibu, satu tadi Ibu sudah mencoba untuk membimbing. Yang kedua, Ibu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan ini, apakah ada perubahan Bu terhadap siswa ini Bu? Saya lihat sewaktu saya WA orang tuanya biasanya anak ini kelihatan perubahannya Bu. Tapi hanya beberapa hari aja. Setelahnya masih kembali lagi seperti yang berulang-ulang. Nah, berarti selain dari itu, selain dari Ibu membimbing dan Ibu menyampaikan kepada teman-teman, apakah ada lagi yang perlu Ibu lakukan sehingga nanti anak ini secara konsisten Bu, jadi tidak kembali lagi seperti itu. Apakah ada Bu yang ingin Ibu lakukan? Mungkin ini Bu, kan di sekolah kita ada program home visit. Ya. Kemungkinan nanti saya akan lakukan jadwal home visit Bu ke anak ini. Jadi saya berkunjung ke rumahnya, saya mengamati di rumahnya ada siapa peran orang tuanya. Kemudian nanti saya akan minta izin ke orang tuanya juga berkunjung untuk ke rumah anak tersebut. Baik, berarti yang ingin Ibu lakukan adalah visit ya Iya, Bu. nah, itu belum saya lakukan. Baik, berarti nanti harapan Ibu apa Bu ketika sudah Ibu melakukan visit tersebut? Jadi nanti saya berharap anak ini dapat mengubah sikapnya, dapat memperhatikan semua pelajaran yang dia dapatkan di sekolah, kemudian dapat memperhatikan siapapun gurunya yang ada di depan di kelas, seperti itu dia hanya wali kelasnya, seperti itu dapat mengikuti pembelajaran yang terjadi. Baik. Nah, berarti dari Ibu ingin komisi tadi, apakah ada pihak-pihak yang membantu Ibu Bu dalam pelaksanaannya komisi tersebut? Ya, jadi nanti saya akan meminta lembar surat tugas dari kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan memberikan saya surat tugas bahwa saya mengadakan visi ke rumah orang tuanya dan saya juga meminta izin ke orang tuanya. Jadi nanti ada kepala sekolah sama orang tua dan guru ini Bu BK. Mungkin nanti saya akan bawa guru BK juga. Karena di sana juga ada catatan laporan anak yang di kelas saya ini. Jadi supaya sama-sama tahu bahwa ini guru BK sama wali kelas berkunjung ke rumah orang tuanya, menyampaikan perkembangan anak di kelas. Lalu nanti saya juga akan mengamati di sana apa dengan lingkungan di rumahnya seperti itu, seperti apa lingkungan yang di rumahnya, kemudian kebiasaan anak di rumah seperti apa, seperti itu. Nah, apakah dari yang Ibu sampaikan tadi, selain dari yang membantu Ibu, apakah ada kendala Bu untuk Ibu bisa melakukan visit tersebut? Ya mungkin kendalanya di waktu kayaknya Bu, karena kan kita full sampai sore gitu ya. Jadi mungkin waktunya nanti akan dijadwalkan Bu. Biasanya di hari Sabtu kita kan sampai jam 12 saja. Mungkin bisa setelah jam 12 nanti Bu alokasikan untuk kompetisi. Berarti kira-kira kapan Ibu Rosida ingin kompetisi tersebut Bu terlaksana? Sabtu ini kayaknya Bu. Sabtu ini ya Bu? Kan minta surat ke kepala sekolah dulu, kemudian minta izin ke orang tuanya diperkenankan atau tidak, misalnya diperkenankan baru nanti
kami berkunjung hari Sabtunya gitu. Baik, berarti Ibu insya Allah nanti hari Sabtu ini Ibu akan melaksanakan kompetisi tersebut ya Bu, untuk bisa membantu siswa Ibu agar siswa ini nantinya bisa mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Baik. Nah, dari cerita kita yang tadi Bu, apakah permasalahan Ibu sudah bisa teratasi Bu, atau seperti apa Bu? Iya, alhamdulillah Bu Mita, dari saya datang ke sini saya bingung seperti apa ini anak ini diapain gitu ya. Dengan saya pun sama, dengan yang guru lain pun sama gitu sifatnya. Tapi alhamdulillah dengan berdiskusi dengan Bu Mita, saya mendapatkan solusi, yaitu tadi dengan home visit. Padahal itu belum saya lakukan. Semoga nanti dengan home visit anak ini dapat merubah sikapnya ya Bu. Nah, baik. Jadi nanti semoga Ibu dimudahkan ya Bu untuk bisa proses melakukan home visitnya sampai home visitnya, dan juga nanti hasil dari home visitnya itu bisa siswa Ibu nanti bisa mengikuti pembelajaran, bisa fokus ya Bu. Karena memang juga saya lihat kemarin memang kok anak ini beda gitu dari yang lain. Ternyata memang yang itu masalah ya. Iya, memang dia sukanya menggambar tadi Bu. Ibu, semoga nanti Ibu bisa segera untuk merealisasikan home visit tadi ya Bu, dengan kemudahan dan kelancaran, dan juga siswa Ibu dapat mengikuti pembelajaran seperti siswa yang lain. Baik, ada lagi Bu yang ingin disampaikan atau sudah plong nih Bu rasanya seperti itu? Jadi alhamdulillah sudah merasa lega saya Bu dengan adanya solusi yang home visit tadi ya Bu ya. Jadi mungkin yang hari ini yang saya sampaikan tadi ya tentang satu anak tadi yang lagi bahas, saya alhamdulillah sudah mendapatkan solusi. Terima kasih banyak Bu Mita atas kesempatan dan waktunya. Semoga nanti bisa diskusi lagi ya Bu. Baik, nanti kalau ada sesuatu lagi bisa Bu hubungi aja nanti supaya kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Iya. Terima kasih ya Saja Rosi. Terima kasih Bu Mita atas Ya, waktunya. sama-sama Ibu Rosi. Assalamualaikum. Salam. Izin pamit lagi Bu di kelas. Ayo. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Salam. Baik Ibu Rosida, dari semua rangkaian kegiatan kita ya Bu, dari awal diskusi pembuatan RPP, pra-observasi, kemudian observasi, pasca observasi bersama PP. Nah sekarang ini terakhir nih Bu. Nah jadi terakhir dari kegiatan ini adalah refleksi Bu. Nah jadi pada kegiatan refleksi ini di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rosi. Nanti Ibu Rosi bisa untuk menjawab ya Bu, sambil Ibu Rosi merefleksi apa yang akan didapatkan dari percakapan ini Bu. Baik, nah yang pertama Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu? Selama percakapan ini Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik dari awal sampai hari ini Bu? Jadi dari rangkaian coaching ya Ibu sampaikan, yang berjalan dengan baik alhamdulillah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih rileks. Baik, jadi Ibu Rosi menjadi lebih tenang dan rileks ya Bu. Baik, nah dari aktivitas yang sudah kita lakukan, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang perlu Ibu tingkatkan Bu? Dari awal kemarin sudah merencanakan sesuai dengan RPP, kemudian yang di pembelajaran di kelas juga sudah sesuai dengan alur jalannya RPP tersebut. Namun Bu yang perlu ditingkatkan yaitu dalam pengkondisian kelas Bu. Jadi dalam pengkondisian kelas di sini anak-anak masih asik, ada yang masih asik sendiri seperti itu. Baik, berarti yang perlu Ibu Rosi tingkatkan dalam pengkondisian kelas ya Bu. Baik, nah apa yang Ibu lakukan Bu untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini Bu? Ya, jadi kemarin saya atau yang sebelum bertemu Ibu ini, saya tadi mencoba untuk melakukan teknik stop mindfulness dengan diri saya sendiri seperti itu. Dari pagi kan Bu, kita datang terus absen, kemudian
kayak masih ini Bu, belum tenang seperti itu. Jadi saya tadi duduk sendiri di kelas, kemudian saya menerapkan teknik mindfulness tadi dengan teknik stop. Kemudian saya bertemu dengan itu jadi menjadi lebih tenang, jadi lebih rileks seperti itu. Baik, berarti teknik stop bisa digunakan ya Bu di Iya. keseharian kita. Baik. Kemudian Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang Ibu sudah sebutkan tadi Bu dalam pengkondisian kelas berarti ya Bu? Iya. Jadi mungkin nanti saya akan selipkan dengan ice breaking, kemudian nanti mungkin lebih banyak ke lagu atau musik yang anak-anak suka seperti itu Bu. Baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching ini Bu? Pada saat yang sekarang kita lakukan Ibu, apa yang Ibu Iya. rasakan? Jujur saya merasa ada sedikit gugup gitu ya Bu ya, karena tidak biasanya nih kita berbicara seperti ini. Kemudian saya merasa senang Ibu karena apa yang telah saya buat, apa yang telah saya lakukan dapat umpan balik, dapat feedback dari Ibu seperti itu. Jadi untuk kemajuan saya sendiri, untuk potensi diri saya sendiri mengajar di kelas seperti apa, kemudian untuk mengembangkan apa yang telah saya lakukan yang sudah baik dikembangkan, yang belum baik ditingkatkan Ibu. Oke, baik Bu. Jadi semoga nanti untuk kedepannya ya Bu, Iya. Ibu Rosi bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan bagaimana kinerja Ibu dalam proses pembelajaran. Iya, Baik, betul. seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu Rosi, terima kasih banyak karena dari serangkaian kegiatan ini Ibu Rosi sudah bersedia ya Bu untuk melakukannya. Baik saja, mungkin hanya ini saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Rosi. Kita akhiri ya Bu percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.